Di sebuah ruangan rumah sakit paling mahal di kota itu, lampu-lampu putih berpendar redap seperti sedang berkabung. Aroma obat menusuk udara, bercampur rasa takut yang menggantung sejak berhari-hari. Di tengah ruangan, seorang wanita muda, cantik, anggun, namun dingin bagaikan marmer, berdiri dengan rahang mengeras. Namanya Arshinta Maheswari, pewaris tunggal keluarga kaya yang hampir tidak pernah mengenal kata gagal dalam hidupnya. Rambut hitamnya terikat rapi, gaun mahalnya memeluk tubuh sempurna yang selalu dipuji banyak orang. Tapi malam itu ia tampak runtuh, walau gengsinya berusaha menutupi semuanya. Di ranjang rumah sakit itu, adiknya satu-satunya, Aruna, terbaring lemah. Gadis berusia 18 tahun itu tampak seperti bayangan dirinya dulu. Ceria, hidup, penuh harapan. Kini tubuhnya hanya bergerak mengikuti mesin ventilator yang menjaga detak napasnya tetap ada. Dokter terbaik, perawat pribadi, bahkan konsultan medis luar negeri sudah angkat tangan. Tidak ada obat, tidak ada operasi, tidak ada harapan. Arshinta berdiri di sisi ranjang sambil menggenggam tangan adiknya. Suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. "Aruna, jangan tinggalin kakak. Kamu satu-satunya keluargaku." Tapi mesin monitor tetap berbunyi datar. Tidak ada respons, tidak ada tanda kehidupan yang berarti. Pintu tiba-tiba diketuk. Seorang asisten rumah tangga masuk dengan langkah gugup, wajahnya pucat. "Bu, ada seseorang yang memaksa ingin bertemu. Katanya, dia bisa menolong Nona Aruna." Arshinta langsung menoleh dengan tatapan tajam. "Siapa, dokter? Profesor dari luar negeri?" Asisten itu menggeleng pelan. "Bukan, Bu. Dia seorang pria. Penampilannya sangat sederhana. Ia membawa tas kain kumal dan sebuah botol kecil berwarna merah tua." Dokter pribadi spontan mendengus keras. "Astaga, Bu Arshinta. Jangan bilang Anda mau memberi kesempatan pada orang-orang aneh seperti itu. Ini rumah sakit modern, bukan tempat praktik perdukunan." Perawat pun menahan tawa, namun wajahnya menunjukkan ejekan yang jelas. Namun Arshinta mengangkat tangan, meminta diam. Tatapannya mengeras. "Bawa orang itu masuk. Aku ingin melihat siapa yang berani datang saat semua ahli menyerah." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka lagi. Masuklah seorang pria muda, sederhana, kurus, pakaian lusuhnya menunjukkan ia mungkin hidup serba kekurangan. Namun, yang paling mencolok adalah matanya. Tenang, dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Di tangannya, ia membawa botol merah kecil yang memantulkan cahaya lampu. Perawat langsung menutup mulut menahan tawa. "Oh Tuhan, kita kedatangan dukun kampung." Dokter menggeleng sambil nyaris tertawa. "Ini konyol." Namun pria itu tetap berdiri tegak, menunduk sopan. "Nama saya Dharma." Suaranya rendah namun jelas. "Saya datang karena saya mendengar ada seseorang di sini yang sedang berjuang antara hidup dan mati." Arshinta mendekat, langkahnya menghentak lantai seperti seorang hakim yang tidak sabar membongkar kebodohan. Tatapannya menusuk. "Dan kau pikir ramuanmu itu bisa melakukan apa yang semua dokter terbaik dunia tidak sanggup lakukan?" Dharma tidak menunduk, tidak gentar. "Saya tidak datang untuk melawan siapapun. Saya hanya ingin mencoba. Saya tidak meminta bayaran. Saya hanya ingin memberi kesempatan terakhir jika Tuhan mengizinkan." Ruangan mendadak hening. Arshinta melipat tangan, mendekat lebih dekat, menatap Dharma seakan ingin menghancurkan kepercayaan dirinya. "Kalau begitu, aku beri kamu satu tantangan," katanya pelan tetapi tajam. "Kalau kamu bisa menyelamatkan adikku, aku akan berikan apapun yang kamu minta." Dokter terbatuk menahan tawa, perawat hampir jatuh dari kursinya, tapi Arshinta tetap berbicara tanpa menoleh. "Harta, rumah, perusahaan, semuanya." Bahkan ia mendekat, suaranya menjadi bisikan yang dingin. "Aku bersedia menjadi istrimu." Semua orang kaget. Asisten menutup mulutnya. Perawat membeku. Dokter menatap Arshinta seakan ia sudah gila. Tapi Dharma hanya menatap wanita itu, lalu mengangguk perlahan. "Baik, Bu Arshinta, aku terima."
Dan pada detik itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun mulai terjadi. Ruangan rumah sakit itu berubah sunyi, seakan semua suara tersedot, keluar bersama keputusan gila yang baru saja keluar dari mulut Arshinta. Perawat menatap dokter dengan mata melebar, mencoba memastikan bahwa mereka sama-sama mendengar hal yang sama. Dokter mengusap wajah, putus asa, namun masih berusaha mempertahankan sisa-sisa kewibawaannya. Bu Arshinta, ia berkata dengan nada nyaris memohon, wanita kelas Anda tidak seharusnya bermain-main dengan orang seperti dia. Arshinta menoleh pelan, dingin seperti es yang baru retak. Diam, kamu juga sudah menyerah sejak 2 minggu lalu. Hari ini, aku ingin mencoba hal yang bahkan kamu anggap mustahil. Dokter langsung menutup mulutnya, tersinggung namun tak berani melawan. Dharma berjalan perlahan menuju ranjang Aruna. Setiap langkahnya tampak mengandung keyakinan yang aneh. Keyakinan yang bahkan membuat Arshinta merinding meski tak ingin mengakuinya. Ketika Dharma berada di sisi ranjang, ia berhenti dan menatap wajah gadis muda itu dengan kelembutan yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Ia berbisik pelan, "Nona, saya di sini bukan untuk membuatmu takut. Saya hanya ingin agar tubuhmu mengingat bagaimana rasanya menjadi hidup lagi." Arshinta mengangkat alis tinggi. "Kamu bicara seolah-olah dia bisa mendengar." Namun sebelum ejekan itu selesai, monitor jantung Aruna berbunyi sedikit lebih cepat. Bip, bip, bip. Perawat langsung maju, panik. "Dok, apa ini normal?" Dokter mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar goyah. "Ini mungkin hanya respons otot, jangan terlalu berharap." Namun ia sendiri tampak kebingungan. Dharma duduk di tepi ranjang dan membuka botol merah kecil. Cairannya tampak memantulkan cahaya merah gelap, seperti sinar senja yang jatuh pada batu rubi. Tidak berbau, tidak tampak menyeramkan. Namun aura misteri itu begitu kuat, sehingga bahkan Arshinta yang sombong merasa dadanya menegang. "Apa itu?" tanya Arshinta. Suaranya pelan, namun penuh kecurigaan. "Ramuan yang diwariskan keluargaku," jawab Dharma dengan tenang. "Digunakan hanya untuk orang yang berada di ambang batas antara hidup dan mati." Perawat langsung bersuara, hampir menjerit. "Ini tidak masuk akal. Ini bisa merusak tubuh Nona Aruna." Dharma menoleh. Suaranya lembut, namun memiliki kekuatan yang memaksa semua orang diam. "Tubuhnya sudah rusak jauh sebelum saya datang. Izinkan saya mencoba memperbaikinya sebelum terlambat." Arshinta menggenggam erat reling ranjang, napasnya gemetar. "Kalau kau menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Dharma mengangguk. "Saya tahu." Lalu ia menuangkan 1 tetes cairan merah itu ke ujung jarinya dan menyentuh titik kecil tepat di tengah kening Aruna. Hening. Lalu, monitor jantung melonjak. Bip, 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 bip. Lampu monitor berkedip liar. Perawat berteriak. Detaknya terlalu cepat. "Ini bahaya." Dokter mencoba mendorong Dharma menjauh. "Hentikan. Kamu membunuhnya." Namun sebelum tangannya menyentuh Dharma, tubuh Aruna tiba-tiba menegang. Matanya berkedut. Bibirnya bergerak sangat pelan, seolah ia sedang mencoba mengatakan sesuatu yang tersangkut di antara hidup dan mati. Arshinta terlonjak maju, air mata langsung memenuhi matanya. "Aruna, Aruna, dengar kakak." Dharma memegang tangan Aruna dengan kedua telapak tangan. Menutup mata seakan menarik sesuatu dari ruang yang tidak terlihat. Auranya berubah, lebih pekat, lebih fokus, seolah seluruh energi dalam tubuhnya mengalir menuju gadis tak berdaya itu. Beberapa detik terasa seperti jam. Kemudian, jantung Aruna turun kembali ke ritme stabil. Monitor berhenti berkedip liar, dan dalam keheningan yang tercipta, kelopak mata Aruna bergerak. Perlahan, pelan, lalu terbuka. Napas Arshinta tercekat. Perawat menjatuhkan alat di tangannya. Dokter terpaku seakan seluruh dunia medis runtuh di depannya. Aruna membuka mata, menatap sekeliling dengan pandangan bingung, tetapi hidup. "Kak, Kak," suaranya kecil, serak, namun jelas. Arshinta menutup mulutnya, terpukul oleh kebahagiaan yang tak sanggup ia tahan.
"Ya Tuhan, Aruna, kamu kembali." Aruna mengerjap, menatap kakaknya lama, lalu matanya bergerak ke arah seseorang yang duduk di sampingnya. "Siapa? Dia?" Jari lemah Aruna menunjuk ke Dharma, dan pada detik itu, semua orang tahu bahwa cerita panjang mereka baru saja dimulai. Arshinta berdiri membeku, seakan waktu berhenti ketika suara serak adiknya memecah keheningan itu. Aruna, yang selama ini hanya menjadi bayang hidup antara napas dan koma, kini menatap Dharma dengan mata yang perlahan memulihkan cahaya. Dan di belakang semua kekagetan itu, muncul sebuah pertanyaan yang menusuk ruangan. Siapa? Dia? Dharma menunduk lembut, seolah tidak pantas menerima perhatian dari seseorang yang baru saja ia tarik kembali dari pintu kematian. Arshinta mendekat, masih gemetar, mencoba menelan emosi yang menumpuk di dadanya. Ia menyentuh pipi Aruna, memastikan bahwa ini bukan halusinasi, bukan mimpi yang akan runtuh dalam sekejap. "Dia, orang yang baru saja menyelamatkan hidupmu." "Aruna," jawab Arshinta. Suaranya bergetar, namun penuh rasa syukur. Aruna memandang kakaknya dengan bingung, lalu kembali pada Dharma. "Kak, dia dokter baru." Dokter pribadi tersentak seperti baru ditampar keras oleh kenyataan. "Nona Aruna, saya..." Namun Arshinta mengangkat tangan. Dengan satu gerakan itu saja, dokter langsung terdiam. "Dia bukan dokter, Aruna," lanjut Arshinta perlahan. "Dia seseorang yang datang ketika semua orang menyerah." Aruna menatap Dharma lama. Ada keajaiban dalam cara gadis itu melihatnya, seolah tubuhnya yang kembali hidup, tahu kepada siapa ia berutang napas. "Terima kasih," bisiknya pelan. Dharma tersenyum kecil, menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Dokter pribadi, yang sejak tadi menahan malu dan marah, akhirnya tidak tahan. Ia melangkah maju, wajahnya memerah. "Bu Arshinta, saya harus memperingatkan Anda. Ini semua melanggar standar medis. Kita tidak tahu apa efek samping dari cairan merah itu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Nona Aruna." Perawat mengangguk cepat, masih syok. "Benar, Bu. Ini semua tidak masuk akal secara medis. Mungkin hanya reaksi sementara." Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, monitor jantung kembali berbunyi. Tidak cepat, tidak lambat, tetapi naik perlahan. Bukannya kembali melemah, justru semakin stabil. Seolah tubuh Aruna sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang baru saja ia terima. Arshinta menatap monitor itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca lagi. "Dia benar-benar hidup, benar-benar." Dharma mengangguk. Ramuan itu hanya membantu membuka jalan, yang membuatnya kembali adalah kehendak tubuhnya sendiri. Tapi ucapan sederhana itu justru membuat dokter semakin terbakar ego. "Omong kosong, ini tidak ilmiah, tidak ada penjelasan rasional." Arshinta berbalik cepat, tatapannya tajam seperti pisau. "Cukup!" Satu kata itu saja membuat seluruh ruangan membeku. Kalau Anda tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang tidak punya gelar, tidak punya uang, tidak punya status lebih berhasil dari Anda hari ini, maka Anda boleh keluar. Dokter terdiam. Wajahnya hancur. Ia mundur pelan, tidak berkata satu kata pun lagi. Suasana berubah hening, hanya napas Aruna yang mulai teratur memenuhi ruangan. Lalu Aruna menatap kakaknya lagi. Alisnya berkerut kecil. "Kak, kenapa kalian semua terlihat tegang? Apa ada sesuatu yang terjadi?" Pertanyaan itu menusuk jantung Arshinta. Ia menggigit bibir, menunduk. Inilah bagian yang ia paling ingin sembunyikan dari adiknya. Namun ia sudah tidak bisa lari dari konsekuensi ucapannya sendiri. "Ada sesuatu yang kakak janjikan?" ucap Arshinta pelan. Suaranya melemah. Aruna menatap kakaknya, menunggu. Arshinta menelan ludah, menatap Dharma dengan mata yang dipenuhi campuran malu dan ketakutan. "Sebelum kamu bangun, aku bilang sesuatu pada Dharma." Aruna mengerjap. "Bilang apa?" Ruangan terasa semakin sempit. Perawat menahan napas, pembantu menunduk dalam. Dharma menatap lantai. Semua menunggu. Arshinta akhirnya membuka suara,
lirih namun jelas. Aku bilang, kalau dia bisa menyelamatkanmu, aku akan memberikan apapun yang dia minta. Aruna membeku. Arshinta menutup mata sambil menahan rasa malu yang seperti mengalir dari kulit hingga tulang. Harta, rumah, perusahaan, suaranya bergetar. Bahkan, aku bilang, aku bersedia menjadi istrinya. Aruna terbelalak, lehernya menegang sedikit meski tubuhnya masih lemah. Kakak bilang apa? Kakak mau menikah dengan dia? Dharma buru-buru mengangkat tangan, wajahnya panik. Nona Aruna, saya tidak pernah memaksa apapun. Janji itu sepenuhnya datang dari kakak Anda. Saya tidak... Namun Aruna memotong dengan suara yang lebih keras daripada tenaganya. Kamu benar-benar berniat menikahi kakakku? Dharma menunduk. Saya tidak akan memaksa seorang wanita menikahi saya. Saya hanya menunggu apa yang beliau anggap pantas. Arshinta menatap Dharma tajam. Itu berarti kamu belum memutuskan apa yang kamu inginkan dariku. Dharma menggeleng pelan. Belum. Dan di sanalah ketegangan mulai berubah menjadi takdir yang baru. Aruna memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna kenyataan bahwa hidupnya diselamatkan oleh seorang pria asing, dan kakaknya, wanita paling keras kepala di kota itu, baru saja menawarkan seluruh hidupnya sebagai taruhan. Ketika ia kembali membuka mata, tatapannya tertuju pada Arshinta, penuh campuran kaget, takut, dan rasa ingin tahu. Kak, itu janji yang enggak main-main, bisik Aruna lirih. Janji itu harus ditepati. Arshinta mengusap wajah, napasnya berat. Aku tahu, tapi aku mengatakannya saat aku putus asa. Aku tidak berpikir dia benar-benar bisa menyelamatkanmu. Aruna menatap Dharma dengan mata yang jernih namun waspada. Kalau begitu, apa yang kamu mau dari kakak saya? Dharma tidak langsung menjawab. Ia memandang tangan Aruna, yang kini mulai bisa bergerak sendiri, lalu memandang Arshinta dengan sorot yang sulit diartikan. Tenang, namun mengandung beban. Saya tidak ingin meminta sesuatu yang akan merusak hidup siapapun, katanya pelan. Saya hanya ingin meminta apa yang benar-benar saya butuhkan. Arshinta menegakkan tubuhnya. Dan itu apa? Dharma membuka mulut, tetapi sebelum suaranya keluar, tiba-tiba tubuh Aruna tersentak. Wajahnya mengernyit kesakitan, nafasnya tertahan. Monitor jantung berbunyi cepat, bukan kacau, tetapi seperti tubuhnya sedang berjuang keras menyesuaikan diri. Arshinta langsung panik. Aruna, Ran, lihat kakak, kamu kenapa? Dokter berlari mendekat. Tekanan darahnya naik. Ini reaksi tubuh terhadap perubahan drastis. Perawat menjerit kecil. Apa ini efek samping dari ramuan itu? Dharma menatap Aruna dengan wajah tegang namun tetap terkendali. Ini bukan berbahaya, tapi harus ditangani sekarang sebelum tubuhnya kelelahan. Arshinta berbalik cepat. Lakukan sesuatu, jangan biarkan dia kesakitan lagi. Dharma mengangguk, membuka tas kain kumalnya dengan gerakan tergesa namun halus. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar daun hijau tua yang tampak seperti disimpan lama, lalu sebotol berisi cairan bening yang memantulkan cahaya biru muda. Apa itu? Tanya Arshinta, suara bergetar. Ramuan penstabil, jawab Dharma. Tubuh Aruna sedang menolak sisa-sisa kerusakan yang sudah terlalu lama mengendap. Ramuan ini akan membantu tubuhnya menerima perubahan. Dokter menggeleng keras. Ini gila, kita tidak tahu isi cairan itu. Jangan biarkan... Diam! Arshinta membentak. Tatapannya tajam seperti kilat. Kamu sudah memilih menyerah sejak lama. Sekarang biarkan orang yang berusaha menolong adikku melakukan tugasnya. Dokter terhentak. Tidak ada lagi yang ia bisa katakan. Aruna menggeliat, menahan rasa sakit di kepalanya. Kak, panas. Kepalaku panas. Darah Arshinta serasa berhenti mengalir. Ia memeluk adiknya dari samping. Ran, tolong bertahan. Kakak di sini. Dharma mengaduk cairan biru itu dengan daun hijau tua, menciptakan aroma herba yang aneh, dingin, tetapi menyengat, seperti campuran mint dan tanah basah setelah hujan. Ketika cairan itu berubah menjadi warna hijau lembut, Dharma mengambil sedikit dan menyentuh leher Aruna, tepat di bawah telinganya. Efeknya hampir instan,
Tubuh Aruna menegang seperti ditarik tali. Matanya melebar, lalu menutup. Napasnya terputus sebentar hingga Arshinta menjerit. Aruna, namun Dharma menahan bahunya. Percaya, ini reaksi terakhir. Dalam beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, Aruna gemetar. Urat halus di pelipisnya tampak jelas. Perawat menutup mulut sambil menangis pelan. Dokter memegang dadanya sendiri, terkejut namun tidak berdaya. Lalu, tubuh Aruna tiba-tiba merileks, bahunya turun, nafasnya kembali normal. Monitor jantung turun ke ritme stabil, lebih stabil daripada sebelumnya. Dan perlahan, Aruna membuka mata lagi. Kali ini lebih sadar, lebih jernih, lebih hidup dari sebelumnya. Kak, suaranya lembut. Sakitnya hilang. Arshinta jatuh berlutut di samping ranjang sambil menangis lega. Ya Tuhan, Aruna, aku hampir kehilanganmu lagi. Dharma mundur selangkah, wajahnya tampak lelah, keringat menetes dari pelipisnya. Ia duduk perlahan di kursi terdekat, seperti kekuatan dalam tubuhnya tergerus oleh proses pengobatan itu. Aruna menatap Dharma lama, lalu tersenyum lemah. Terima kasih, Mas. Dharma menunduk. Tidak perlu terima kasih, saya hanya melakukan apa yang saya harus lakukan. Aruna kemudian memandang kakaknya, suaranya pelan namun jelas. Kak, kamu bilang janji harus ditepati. Arshinta memejamkan mata, napasnya gemetar. Ia tahu. Ia sudah tidak bisa lari dari janji yang keluar dari mulutnya sendiri. Ia berbalik menatap Dharma, pria miskin dengan pakaian lusuh, tangan kasar, dan mata yang terlalu tenang untuk seseorang yang hidup dalam kekurangan. Dharma, suara Arshinta rendah namun mantap. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebagai balasan menyelamatkan adikku? Ruangan kembali hening, semua menunggu. Dharma perlahan mendongak, dan untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi terlihat tenang. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang kelam, atau mungkin terlalu jujur. Dharma mengangkat wajahnya perlahan. Cahaya lampu rumah sakit memantul di matanya, memperlihatkan sesuatu yang membuat Arshinta menahan napas. Bukan keserakahan, bukan ambisi, tetapi sebuah luka lama yang ia simpan terlalu dalam. Ruangan yang tadinya penuh kepanikan, kini tenggelam dalam keheningan yang aneh, seolah semua orang menunggu vonis yang akan mengubah hidup seseorang. Arshinta berdiri tegak, namun jemarinya gemetar. Ini pertama kali dalam hidupnya ia merasa benar-benar tidak mempunyai kendali. Katakan, ucapnya pelan, aku siap mendengar. Dharma menarik napas panjang, lalu menatap Aruna yang kini bernafas normal, memandangnya dengan mata hangat yang baru kembali mengenal dunia. Senyum kecil terbit di wajah gadis itu. Senyum yang begitu polos, begitu lembut. Senyum itu seperti menenangkan batin Dharma. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Dharma mengalihkan pandangannya ke Arshinta. Aku tidak ingin rumahmu, katanya pelan. Semua menegang. Ikut. Perawat berbisik kaget. Bukan perusahaanmu. Dokter menatapnya bingung. Dan bukan uangmu. Arshinta merasakan dadanya menghangat oleh kelegaan sesaat hingga Dharma menambahkan kalimat berikutnya. Yang aku minta adalah kesempatan. Arshinta berkerut kening. Kesempatan untuk apa? Dharma menunduk, suaranya retak namun tegas. Kesempatan untuk memperbaiki hidupku, untuk membuktikan bahwa orang sepertiku juga punya nilai. Aku tidak ingin hadiah, aku hanya ingin jalan. Kamu punya kekuatan untuk membukakannya. Arshinta membeku. Tidak ada yang menduga, bahkan ia sendiri, bahwa pria yang ia hina, ia rendahkan, ia anggap tidak layak, ternyata tidak meminta apapun, kecuali sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Perawat menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dokter bahkan tidak bisa berkata-kata. Dan Aruna tersenyum tipis seakan mengerti sesuatu yang kakaknya tidak lihat. Kesempatan seperti apa yang kamu butuhkan? Tanya Arshinta, suara lebih lembut daripada sebelumnya. Mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya. Dharma mengangkat wajah. Aku ingin bekerja, bukan sebagai pembantu,
Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang dipercaya. Aku ingin belajar. Aku ingin keluar dari hidupku yang selama ini hanya dipandang remeh. Ia berhenti sejenak, menatap Arshinta dengan mata yang dalam. Aku ingin kamu membantuku berdiri. Arshinta menghirup napas tajam. Itu permintaan yang terlampau sederhana, namun juga berat. Karena untuk memberikan kesempatan pada seseorang berarti membuka pintu kehidupan pribadi. Membuka pintu hati. Melepaskan pelindung yang selama ini membuatnya merasa aman. Aku bisa membantumu mendapat pekerjaan, jawab Arshinta perlahan. Aku bisa memasukkanmu ke perusahaanku. Aku bisa memberimu pelatihan. Aku bisa... Dharma menggeleng pelan. Bukan itu. Dek, Arshinta menegang. Dharma menatapnya lurus. Aku ingin kesempatan untuk berada di dekatmu. Ruangan seketika hening. Perawat terbelalak. Dokter menahan napas. Aruna memandang dengan mata membesar, lalu perlahan berpindah ke kakaknya. Arshinta mundur satu langkah tanpa sadar. Maksudmu? Dharma tidak menunduk, tidak melemah. Justru kali ini, untuk pertama kalinya, ia terlihat kuat. Aku tidak meminta kamu menjadi istriku karena janji itu. Aku tidak akan mencuri hidupmu dengan kata-kata yang lahir dari keputusasaan, tapi... Ia menelan ludah. Suaranya kini lebih dalam. Aku ingin kesempatan untuk mengenalmu. Tanpa paksaan, tanpa janji buta, tanpa hutang. Aruna menutup mulut, terharu. Perawat hampir menangis. Dokter menatap kosong, tidak mampu memahami dunia lagi. Dan Arshinta, wanita yang selalu menang, selalu kuat, selalu berada di atas, merasa seluruh tembok kesombongannya runtuh begitu saja. Dharma tidak meminta kekayaan, tidak meminta jabatan, tidak meminta tubuh atau nama. Yang ia minta adalah hatinya, secara perlahan, secara jujur, secara manusiawi. Arshinta terdiam lama, sangat lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Senyum yang tidak sombong, tidak dingin, tidak berlapis topeng. Senyum seorang wanita yang hatinya baru saja diketuk. Aku? Suara Arshinta pecah. Aku akan memikirkannya. Dharma menunduk hormat. Itu saja sudah cukup. Namun sebelum ketenangan bisa turun, sesuatu terjadi. Aruna tiba-tiba menggeliat kecil. Ekspresi wajahnya berubah. Kedua tangannya meraih selimut. Arshinta langsung panik. Aruna? Ran, kamu kenapa? Aruna mencoba bicara, tetapi suaranya bergetar. Kak, kepalaku, berat. Monitor jantung berbunyi sedikit lebih cepat. Tidak seperti sebelumnya, tapi cukup untuk membuat semua orang terkejut. Dharma berdiri dengan ekspresi berubah drastis, serius, tegang, seolah ada bahaya yang tidak ia perkirakan. Ini bukan reaksi biasa, gumamnya pelan. Arshinta mendekat, ketakutan kembali menyambar dirinya. Apa maksudmu? Apa ada yang salah lagi? Dharma menatap Aruna lekat. Ada sesuatu yang belum selesai. Aruna memejamkan mata, wajahnya mengerut menahan tekanan yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Jemarinya mencengkeram selimut kuat-kuat, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya dari dalam. Arshinta langsung memeluk bahu adiknya, napasnya tercekat ketakutan. Ran, lihat kakak, kamu kenapa lagi? Aruna berusaha membuka mata, tapi pandangannya buram, tubuhnya gemetar. Kak, kepalaku berat sekali, seperti ada yang menekan dari dalam. Monitor jantung mengeluarkan bunyi yang tidak stabil. Tidak sekeras sebelumnya, tapi cukup membuat semua orang di ruangan itu terpaku. Perawat menjerit kecil. Ini tidak normal, reaksi ini tidak seharusnya muncul lagi. Dokter mendekat dengan wajah panik. Nona Aruna mungkin mengalami rebound neurological. Tekanan di otaknya bisa meningkat sewaktu-waktu. Arshinta menoleh cepat pada Dharma. Matanya penuh kecemasan. Kamu bilang dia sudah stabil. Kamu bilang semuanya sudah aman. Dharma tidak menjawab. Ia menatap Aruna dengan mata yang penuh kekhawatiran. Kekhawatiran yang sama dalamnya dengan saat pertama ia melihatnya terbaring sekarat. Tangannya bergerak cepat membuka tas kainnya. Namun kali ini, gerakannya lebih gemetar daripada sebelumnya.
Perawat memperhatikan, takut. Jangan bilang, masih ada ramuan lain? Dharma mengangguk pelan. Bukan ramuan untuk menyembuhkan, tapi untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk. Arshinta merasakan tubuhnya membeku. Apa maksudmu lebih buruk? Dharma, apa sebenarnya yang terjadi pada adikku? Dharma akhirnya mengangkat wajah. Tatapannya tajam, serius, tidak seperti sebelumnya. Kesembuhan Aruna terlalu cepat. Kalimat itu jatuh seperti kepingan es. Dokter langsung merespons. Tentu saja terlalu cepat. Itu tidak masuk akal secara medis. Dharma mengabaikan komentar itu. Ia mengeluarkan sepotong batu kecil berbentuk lonjong, berwarna hitam pekat namun berkilau seperti obsidian. Ada ukiran halus di permukaannya, seolah itu bukan benda biasa. Arshinta menatapnya terkejut. Apa itu? Penyeimbang energi, jawab Dharma pelan. Ramuan merah membuka jalan, cairan biru menstabilkan tubuhnya, tetapi ada sesuatu yang berdiam lama di tubuhnya, sesuatu yang menolak keluar. Aruna menggeliat lagi, lebih kuat kali ini. Kak, panas. Kak, sakit. Arshinta menangis, memeluk adiknya. Dharma, lakukan sesuatu. Jangan biarkan dia menderita lagi. Dharma mendekat, menempatkan batu hitam itu di atas dada Aruna. Batu itu menempel seolah tertarik oleh sesuatu dari dalam tubuh Aruna sendiri. Perlahan, permukaannya berdenyut, mengeluarkan cahaya gelap samar. Dokter melangkah mundur, ketakutan. Apa-apaan ini? Apa itu reaksi kimia? Dharma menggeleng. Bukan kimia, tapi bekas kerusakan yang terlalu lama disimpan tubuhnya. Ramuan pertama memaksa tubuh Aruna bangun. Tapi luka batin, luka yang tidak terlihat mata, masih tersisa. Aruna menjerit pelan. Tubuhnya melengkung sedikit. Kak, jangan tinggalkan aku. Arshinta memeluknya erat. Aku di sini, Ran. Kakak nggak akan kemana-mana. Cahaya gelap dari batu itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, kedap-kedip seperti jantung kedua. Dharma menutup matanya, menekan batu itu dengan kedua telapak tangan. Aruna menangis tertahan, tubuhnya bergetar. Arshinta menatap Dharma dengan putus asa. Dharma, tolong dia. Apapun yang terjadi, tolong dia. Dharma membuka mata, suaranya rendah. Aku akan mencoba, tapi ini bukan soal obat lagi, Bu Arshinta. Ini tentang apa yang Aruna simpan di dalam hatinya. Aruna terisak, suaranya pecah. Aku takut apa, Ran? Tanya Arshinta panik. Aruna menggigil, matanya terbuka memandang langit-langit kosong. Takut sendirian, takut kakak pergi, takut gak ada yang sayang sama aku. Air mata Arshinta jatuh deras. Ran, kakak selalu sayang kamu, selalu. Dharma menutup mata lagi. Cahaya batu semakin kuat hingga tiba-tiba berubah menjadi putih keemasan. Aruna berhenti menggeliat. Semua orang menahan napas. Monitor, jantung stabil. Sangat stabil, terlalu stabil. Aruna menarik napas pelan dan membuka mata, kali ini tanpa rasa sakit. Kak, suaranya tenang, aku nggak takut lagi. Arshinta memeluknya sambil menangis lega. Syukur pada Tuhan, Ran kakak hampir kehilanganmu lagi. Dharma duduk pelan di kursi, wajahnya pucat, perawat menutup mulutnya, terharu. Dokter hanya bisa menatap tanpa kata. Semuanya seperti keajaiban kedua. Namun, Arshinta melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dharma tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Nafasnya berat, seperti seluruh energi tubuhnya tersedot dalam proses itu. Arshinta melangkah mendekat, suaranya bergetar. Dharma, kamu baik-baik saja. Dharma tersenyum kecil, tapi senyuman itu pudar cepat. Tidak apa-apa, kesembuhan Aruna selalu menjadi tujuan saya. Aruna menatapnya, lembut. Mas, kenapa kamu kelihatan sedih? Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap Arshinta lama. Mata itu kali ini gelap, penuh beban yang ia sembunyikan. Bu Arshinta, katanya perlahan. Ada satu hal yang belum saya beritahu. Arshinta menegang. Kata-kata Dharma tadi jatuh perlahan,
tetapi rasanya seperti batu besar yang menghantam dasar perutnya. Ia menatap pria itu tanpa berkedip, mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik sorot matanya yang kini tampak jauh lebih gelap daripada sebelumnya. "Ada apa yang belum kamu beritahu?" Suara Arshinta pelan, hampir terputus. Dharma tidak langsung menjawab. Ia menunduk, meremas kedua telapak tangannya. Napasnya terdengar berat seolah ia sedang berjuang memilih kata. Perawat dan dokter saling memandang, takut namun juga penasaran. Aruna, yang kini sudah tenang di pelukan selimutnya, menatap Dharma dengan mata yang lembut, penuh rasa syukur. "Mas, bilang saja, aku kuat," kata Aruna perlahan. Dharma menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot yang membuat seluruh ruangan serasa ikut menahan napas. "Ramuan yang saya gunakan bukan ramuan biasa, itu bukan hanya penyembuh." Arshinta langsung melangkah maju. "Apa maksudmu?" Katakan dengan jelas. Dharma mengangguk pelan, suaranya rendah namun tegas. "Setiap ramuan yang saya gunakan untuk menyelamatkan Aruna mengambil sesuatu dari diri saya." Ruangan itu membeku. Aruna terpaku. "Mengambil apa, Mas?" Dharma menatapnya dengan senyum lemah. "Tenaga, umur, daya hidup." Dokter spontan menertawakan, namun tawa itu terdengar hambar dan gugup. "Nonsens, itu tidak ilmiah." "Diam." Arshinta memotong dengan suara dingin. "Aku ingin mendengarnya." Dharma melanjutkan, pelan namun pasti. "Setiap tetes ramuan merah dan biru itu tidak bekerja sendiri. Mereka butuh energi dari orang yang memberikannya, dari saya. Karena tubuh Aruna terlalu lemah, ramuan itu mengambil tenaga saya sebagai gantinya." Arshinta menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Aruna meneteskan air mata kecil, menatap Dharma seolah ia baru menyadari sesuatu yang lebih besar daripada hidupnya sendiri. "Kalau begitu," Aruna berbisik lirih, "kenapa kamu tetap melakukannya jika itu membahayakanmu?" Dharma menghela napas, tatapannya meneduh seperti cahaya yang jatuh di sore hari. "Karena saya ingin menyelamatkan seseorang yang masih punya masa depan. Saya hanya seorang pria yang tidak punya apa-apa. Hidup saya tidak pernah berarti besar bagi siapapun. Jadi, kalau saya bisa memperjuangkan hidup seseorang, walau sedikit, itu sudah lebih dari cukup." Arshinta merasakan jantungnya seperti terhenti sesaat. Perawat menutup mulut sambil menangis. Dokter tidak lagi mencoba memprotes. Pembantu di pojok ruangan mengusap air matanya diam-diam. Aruna mengulurkan tangan, gemetar. "Mas, kamu nggak boleh bilang hidupmu tidak berarti." Dharma tersenyum lembut. Namun senyum itu mengandung kesedihan yang sangat dalam. "Aruna, aku sudah hidup cukup lama menerima bahwa ada orang yang dilahirkan untuk dilupakan." Arshinta tersentak. Kata-kata Dharma menusuk hatinya seperti pisau yang dingin. Selama ini, ia selalu memandang orang seperti Dharma sebagai seseorang yang tidak layak dipikirkan, seseorang yang tidak penting. Dan kini, pria itu yang mengajarinya arti keberhargaan yang selama ini ia injak-injak. Arshinta menatap Dharma, suaranya pecah. "Berapa banyak yang ramuan itu ambil darimu?" Dharma mengusap keringat dari dahinya. Cahaya wajahnya tampak lebih pucat, lebih kosong. "Cukup banyak," jawabnya jujur. "Sejak tadi saya mulai merasa pusing. Tapi itu harga yang pantas untuk menyelamatkan nyawa adikmu." Aruna menangis. "Mas, tidak boleh. Kamu yang harusnya diselamatkan juga." Arshinta menutup mata, mencoba mengendalikan emosi yang mengalir deras. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Dharma. Tidak lagi melihatnya sebagai pria miskin, tidak lagi melihatnya sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang telah memberikan bukan hanya ramuan, tetapi sebagian dari dirinya. "Dharma," suara Arshinta parau. "Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" Dharma tersenyum kecil. "Kalau saya bilang dari awal, kamu tidak akan mengizinkan saya menolong Aruna." Arshinta menunduk. Ia tahu itu benar. Kesombongannya dulu pasti akan menolak,
tanpa memikirkan siapapun selain dirinya sendiri. Mata Dharma perlahan melemah, nafasnya semakin berat. Perawat melangkah maju, ragu. "Bu, sepertinya kondisi Mas Dharma tidak stabil. Kita harus memeriksa." Namun Arshinta mengangkat tangan, mencegah. "Jangan sentuh dia dulu." Ia berlutut di depan Dharma, untuk pertama kali dalam hidupnya, menurunkan dirinya kepada seseorang yang ia anggap tidak penting. "Dharma," suaranya pecah. "Aku tidak bisa membiarkanmu memberi lebih banyak lagi. Kalau ramuan itu mengambil umurmu, maka berhenti sekarang. Aku tidak mau kamu mati karena menyelamatkan keluarga kami." Dharma menatapnya. Senyumnya tulus meski lelah. "Bukankah tadi kamu bilang, kamu akan memberikan apapun yang saya minta?" Arshinta menelan ludah. "Iya." Dharma mengangguk kecil. "Kalau begitu, izinkan aku tetap tinggal, sampai aku yakin Aruna benar-benar aman." Arshinta memejamkan mata. Air matanya jatuh pelan. Permintaan itu sederhana, namun menyiratkan pengorbanan besar. Aruna meraih tangan Dharma dengan tangan gemetar. "Mas, jangan pergi, please." Dharma menggenggam tangan Aruna lembut. "Aku tidak akan pergi." Tapi pada saat ia mengucapkan itu, tubuhnya goyah, matanya redup. Kursi yang ia duduki berderit. Arshinta langsung memegang bahunya. "Dharma!" Perawat berlari. Dokter mendekat dengan ekspresi panik. Dharma menutup mata, dan seluruh tubuhnya jatuh ke depan, lemas. Tubuh Dharma jatuh ke depan begitu cepat, hingga Arshinta hampir tidak sempat menangkapnya. Tangannya langsung melingkari bahu pria itu, menahan agar tubuhnya tidak menghantam lantai. Kengerian langsung menyelimuti ruangan. Perawat menjerit pelan. Dokter spontan maju, wajahnya berubah pucat seketika. "Dia pingsan, tekanan darahnya turun drastis." Dokter berteriak. Arshinta memeluk Dharma erat-erat. Lututnya gemetar saat ia menurunkan tubuh pria itu perlahan ke lantai. "Dharma, Dharma, buka matamu. Kamu dengar aku." Tapi Dharma tidak bergerak, tidak menjawab. Napasnya dangkal, lebih tipis dari selembar kertas. Wajahnya pucat, hampir seperti seseorang yang telah kehilangan terlalu banyak energi untuk tetap berada di dunia ini. Aruna menangis keras. "Mas Dharma, jangan tinggalin aku. Mas, tolong bangun." Perawat memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Dharma dan langsung memandang dokter dengan mata ketakutan. "Nadinya lemah sekali." Dokter mendesah panik. Ini efek dari kelelahan ekstrem. Tubuhnya kemungkinan memberikan terlalu banyak energi. Perkataan itu membuat jantung Arshinta terasa ditarik keluar paksa dari dadanya. Ia menggenggam tangan Dharma erat. Suaranya pecah seperti kaca jatuh. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bilang kamu hanya butuh kesempatan. Kamu tidak bilang kamu akan mengorbankan hidupmu. Dharma, buka mata, jangan tinggalkan aku." Tapi Dharma tetap diam. Tubuhnya dingin, napasnya hampir hilang. Aruna, yang baru saja kembali dari tepi kematian, kini merasakan ketakutan serupa lagi. Tetapi kali ini, untuk seseorang yang telah mengambil beban hidupnya ke dalam tubuh sendiri. Ia berusaha bangkit, meski tubuhnya masih lemah. "Kak, aku mau ke Mas Dharma." "Jangan bangun," dokter berteriak. "Kau baru pulih, tetap di tempat tidur." Tapi Aruna tidak mendengarkan. Dengan kekuatan yang bahkan tidak dimengerti tubuhnya sendiri, ia merangkak turun dari ranjang. Air mata membasahi wajahnya saat ia memeluk lengan Dharma. "Mas, aku baru hidup lagi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku." Arshinta menatap dokter, suaranya penuh amarah dan putus asa. "Lakukan sesuatu. Selamatkan dia." Dokter terdiam sesaat, lalu berkata lirih, "Bu, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya." Arshinta mencengkeram kerah dokter. "Kamu dokter, kamu harus tahu. Kamu harus menolong dia." Dokter menepis tangannya pelan. "Saya butuh pemeriksaan lengkap. Jangan bergerak dari sini. Saya perlu peralatan tambahan." Dokter berlari keluar ruangan. Perawat mengikuti. Tinggallah Arshinta dan Aruna bersama Dharma yang terbaring tak berdaya di lantai dingin ruangan rumah sakit mewah itu. Aruna membelai pipi Dharma. "Mas,
Kamu bilang hidupmu tidak berarti, tapi kamu salah, kamu berarti. Buat aku, buat Kak Shinta, buat semua orang di sini. Air mata menetes jatuh ke wajah Dharma. Tidak ada gerakan, tidak ada respons. Arshinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dharma, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh. Suaranya pecah menjadi tangis yang tidak pernah didengar siapapun sepanjang hidupnya. Wanita yang selalu berdiri paling tinggi, kini runtuh di hadapan pria miskin yang ia hina beberapa jam lalu. Arshinta memegang wajah Dharma dengan kedua tangannya. Dharma, kalau kamu pergi, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kamu dengar? Aku tidak peduli kalau kamu miskin, aku tidak peduli kalau kamu berbeda dariku. Kalimat itu terhenti, bibirnya gemetar. Aku butuh kamu. Aruna terisak keras, menutup mulutnya untuk menahan suara. Pelukan kecilnya di lengan Dharma semakin kencang. Lalu, tiba-tiba dahi Dharma berkedut sangat pelan. Hanya sedetik, hanya seperti angin yang lewat. Arshinta terbelalak. Dharma, Aruna memekik. Mas Dharma. Napas Dharma, yang sempat hilang hampir sepenuhnya, tiba-tiba bergerak sedikit. Tipis, lalu sedikit lebih panjang, seakan tubuhnya mencoba kembali. Namun bersamaan itu, sebuah bayangan gelap melintas di bawah kulitnya, dari dada ke lengan, seperti sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Arshinta mundur sedikit, terkejut. Apa itu? Aruna menjerit. Kak, Mas Dharma kenapa? Dharma menggeliat, wajahnya meringis, seolah menahan rasa sakit luar biasa. Suara lemah keluar dari bibirnya. Muniau, tidak apa-apa. Tapi itu jelas bohong. Bayangan gelap itu bergerak lagi, seperti aliran tinta hitam yang merayap di bawah kulitnya. Arshinta pucat. Dharma, apa itu? Apa yang terjadi padamu? Dharma membuka mata setengah, menatap Arshinta dengan pandangan yang penuh beban dan ketakutan. Bu Arshinta, suaranya hampir tidak terdengar. Kesembuhan Aruna, bukan tanpa harga. Aruna menatapnya, gemetar. Harga, apa Mas? Dharma menghela napas tajam, menahan sakit yang mengguncang seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan suara patah, ia berkata, ramuan itu memindahkan penyakitnya ke tubuhku. Ruangan itu seketika membeku. Perawat yang baru kembali membawa troli peralatan medis menjatuhkan sarung tangannya ke lantai. Dokter yang berlari masuk dengan napas terengah langsung berhenti di ambang pintu. Wajahnya memucat seperti kain putih. Aruna menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata menetes deras. Sedangkan Arshinta, matanya melebar, tubuhnya gemetar, seakan dunia yang ia kenal runtuh di hadapannya. Apa? Apa yang kamu bilang barusan? Suara Arshinta serak, hampir tidak keluar. Dharma tersenyum tipis, senyum yang penuh rasa sakit. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan hitam itu kembali bergerak di bawah kulitnya, seperti aliran tinta gelap yang tidak mau berhenti. Saya mengambil sebagian besar beban penyakit Aruna, ucapnya lemah. Ramuan itu bekerja dengan cara memindahkan kerusakan yang sudah terlalu parah dari tubuh yang tidak mampu menahannya ke tubuh yang lebih kuat. Aruna terisak keras, mengguncang bahu Dharma. Mas, kenapa kamu lakukan itu? Itu tubuhku, itu sakitku. Kenapa kamu ambil? Dharma menatapnya dengan sorot yang lembut meski tubuhnya menggigil hebat. Karena kamu masih punya hidup, Aruna. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih punya orang yang akan menangis jika kamu pergi. Ia menghela napas berat, suaranya pecah. Sedangkan saya, tidak ada yang akan kehilangan saya. Perkataan itu menghantam hati Arshinta seperti palu. Ia meraih lengan Dharma, menggenggamnya erat, seolah takut pria itu menghilang. Kamu salah, bisik Arshinta, suaranya hampir tertelan oleh tangis. Sangat salah, sekarang aku yang tidak bisa kehilanganmu. Dharma menutup mata, napasnya makin tersendat. Dokter akhirnya berlutut, memeriksa nadi Dharma dan langsung menggeleng ngeri. Ini tidak masuk akal, denyutnya seperti tubuhnya menahan serangan neurologis.
yang parah, tapi tidak ada tanda-tanda cedera fisik. Dia menanggung sesuatu yang bukan penyakit medis biasa. Perawat menatap Dharma dengan rasa takut yang jujur. "Bu, bayangan hitam itu bergerak lagi," Aruna berteriak. "Hentikan, hentikan itu. Jangan biarkan Mas Dharma kesakitan." Tapi bayangan itu semakin kuat. Dharma melengkungkan punggungnya, menahan serangan tak terlihat. Tangannya mencari pegangan dan menemukan tangan Arshinta. Ia mencengkeramnya keras, terlalu keras, hingga membuat sendi Arshinta terasa seperti retak. Tapi wanita itu tidak mundur. "Dharma, dengar aku. Bertahan." Suara Arshinta bergetar hebat. "Kalau kamu pergi, aku tidak akan pernah maafkan diriku." Dharma membuka mata perlahan, pupilnya mengecil menahan rasa sakit tajam di tengkuknya. "Saya tidak bermaksud membuatmu sedih, Bu Arshinta. Berhenti panggil aku begitu," seru Arshinta tiba-tiba, suaranya penuh luka. "Panggil namaku, panggil aku, Arshinta." Dharma menatapnya lama, lalu bibirnya bergerak kecil. "Arshinta." Nama itu keluar seperti doa patah yang terakhir. Aruna menutupi wajahnya. Dokter menelan ludah, tidak berani mengatakan apapun. Perawat menangis pelan. Arshinta mendekatkan keningnya ke dahi Dharma. Air matanya jatuh mengenai wajah pria itu, bercampur dengan keringat dingin yang membanjiri kulitnya. "Dharma, tolong dengar aku." Suaranya pecah. "Kalau kamu bisa dengar, tolong bertahan. Jangan bawa beban itu sendiri." Dharma menelan napas pendek. Saya sudah bilang, saya hanya ingin bantu, sebisa saya." Tubuhnya kembali kejang halus. Bayangan hitam itu naik ke bahunya, seperti asap mengalir di bawah kulit. "Dokter," Arshinta menjerit. "Lakukan sesuatu." Dokter tergagap. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ini bukan reaksi medis. Ini sesuatu yang tidak pernah saya lihat." Aruna berlutut di samping kakaknya, memegang tangan Dharma yang lain. "Mas, kamu bukan orang yang tidak berarti. Kamu bukan orang yang lahir untuk dilupakan." Kemudian Aruna mendekat, menangis keras. "Kamu orang yang menyelamatkan hidupku." Dharma menatap Aruna. Sorot matanya melembut sejenak, meski rasa sakit masih mencengkeram tubuhnya. "Aruna, kamu sekarang kuat. Kuat karena kamu," Aruna memotong. "Kalau kamu pergi, apa gunanya aku hidup lagi?" Dharma membuka mulut, tetapi suaranya tercampur rasa sakit. "Kamu harus hidup, lebih baik dari saya." "Tidak," Arina mengguncangnya. "Mas Dharma, kamu harus hidup juga." Arshinta mencengkeram wajah Dharma dengan kedua tangannya, suaranya pecah, emosinya meledak seperti badai. "Kalau kamu mati, aku tidak akan biarkan dunia ini melupakanku. Aku akan bawa namamu seumur hidupku. Kamu dengar? Aku akan hidup dengan janji itu." Napas Dharma tersendat. Matanya memandang Arshinta. Penuh takjub, penuh getir, penuh rasa yang bahkan ia sendiri tidak sempat pahami. Perlahan, bayangan hitam itu berhenti bergerak. Tubuh Dharma terjatuh dalam pelukan Arshinta. Hening. Nadi hampir tidak terasa. Napas melemah. Dharma membuka mata setipis benang. Dan dengan sisa kekuatan terakhirnya, ia berbisik. "Arshinta, kalau aku bertahan, itu bukan karena ramuan." Arshinta menangis. "Karena apa?" Dharma tersenyum kecil, hampir tidak terlihat. "Karena kamu." Matanya menutup, tubuhnya terkulai. Aruna menjerit. "Mas Dharma!" Monitor jantung Aruna berbunyi cepat lagi, tetapi semua mata tertuju pada Dharma. Nafasnya hampir tidak ada. Arshinta memeluk tubuh Dharma yang mulai kehilangan hangatnya. Kedua tangannya gemetar hebat, membungkus pria itu, seolah pelukannya mampu menahan nyawa Dharma agar tidak melayang pergi. Aruna menangis terseduh, memegangi lengan Dharma yang kini terkulai lemah. Perawat berdiri terpaku dengan tangan menutup mulut, sementara dokter hanya bisa berlutut di samping mereka tanpa mampu mengeluarkan satu pun penjelasan logis. "Dharma, tolong jangan begini." Suara Arshinta pecah. "Kamu dengar aku. Kamu harus tetap hidup." Tapi Dharma tidak bergerak.
Napasnya yang tadi tipis, kini nyaris hilang sama sekali. Arshinta meraih wajah Dharma, menahan pipinya dengan kedua telapak tangan. Kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah mengambil sakit Aruna. Kamu sudah menderita cukup. Biar aku yang menanggung sisanya. Biar aku yang menggantikannya. Ia menangis sampai suaranya hilang. Aruna merapat ke sisi kakaknya. Mas, kamu bilang kesembuhan itu punya harga. Suaranya bergetar. Tapi seharusnya bukan hidupmu, bukan kamu. Tiba-tiba, batu hitam yang tadinya tergeletak di lantai bergetar sangat pelan. Cahaya hitam yang sempat melintas di tubuh Dharma mulai menyusut. Merembes keluar perlahan dari bawah kulitnya. Seolah ada sesuatu yang terhisap kembali oleh batu itu. Perawat teriak kecil. Bu, batu itu menyerap sesuatu. Dokter menatap, bingung dan ngeri. Seperti energi negatif, memudar. Arshinta menoleh cepat. Apa itu berarti? Dharma? Tepat saat itu Dharma menarik napas panjang, napas pertama yang terdengar jelas sejak ia jatuh pingsan. Aruna menjerit bahagia. Mas Dharma, kamu bernapas. Arshinta memeluknya erat, tubuhnya bergetar hebat. Dharma, Tuhan, kamu kembali. Perlahan, mata Dharma terbuka, tidak penuh, tidak kuat, tetapi hidup. Ia menatap Arshinta yang wajahnya basah oleh air mata, lalu menoleh sedikit ke arah Aruna yang menangis sambil tersenyum. Arshinta, bisiknya. Suara itu sangat pelan, namun cukup untuk membuat hati wanita itu runtuh. Aku tidak pergi, kan? Arshinta tertawa sambil menangis memegang wajah pria itu. Tidak, kamu tidak pergi, kamu tidak boleh pergi. Dokter dengan cepat memeriksa nadinya, matanya membesar. Daniel stabil, tekanan naik perlahan. Tidak ada tanda kehilangan kesadaran lagi. Dia bertahan. Perawat menutup mulutnya sambil menangis bahagia. Ya Tuhan, ini seperti keajaiban. Aruna memegang tangan Dharma dan menempelkannya ke pipinya. Mas, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan demi kami. Dharma tersenyum kecil meski tubuhnya masih lemah. Aku tidak sendiri. Ada kalian. Arshinta membelai rambut Dharma seperti merawat sesuatu yang sangat rapuh. Mulai hari ini, kamu tidak akan sendirian lagi. Aku janji. Dharma menatapnya lama. Cinta yang tidak pernah ia bayangkan, kini terpancar dari mata wanita yang dulu memandangnya seperti debu. Arshinta, suaranya hampir patah. Janji itu cukup. Itu sudah lebih dari apa yang aku minta. Arshinta menggenggam tangannya lebih erat lagi. Tidak, Dharma, kamu minta kesempatan dan aku akan memberimu lebih. Air mata menetes lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Tinggallah di rumahku bersamaku, bantu aku, dan biarkan aku menjaga kamu juga. Dharma menatap Arshinta terkejut. Tapi status kita berbeda. Aku tidak penting. Arshinta memotong, suaranya mantap. Hati tidak peduli status. Aruna mengangguk sambil tersenyum lemah. Mas, kakakku itu keras kepala. Kalau dia sudah memutuskan, kamu tidak bisa kabur. Arshinta mengelus pipi Dharma. Kamu menyelamatkan keluarga kami. Sekarang, biarkan aku menyelamatkan hidupmu juga. Dharma menutup mata sebentar, membiarkan air matanya jatuh untuk pertama kali. Baik, bisiknya. Aku tinggal. Arshinta menahan napas. Dan kalau suatu hari, kamu ingin lebih dari kesempatan, Dharma menatapnya dengan mata membesar. Maka aku akan siap. Ruangan itu hening. Hanya suara monitor yang stabil, suara napas 3 manusia yang akhirnya bebas dari ketakutan. Aruna tersenyum, memeluk kedua tangan mereka bersama. Terima kasih, Mas Dharma. Kamu bukan hanya penyelamatku, kamu penyelamat hati kakakku juga. Lampu kamar redup perlahan. Malam itu tidak lagi terasa seperti malam yang penuh bahaya. Malam itu menjadi malam lahirnya harapan baru. Harapan yang datang dari orang yang tak pernah mereka duga. Dan kisah mereka berakhir bukan dengan kehilangan, melainkan dengan ikatan baru yang menyatukan 3 hati yang telah sama-sama teruji oleh sakit, ketakutan, dan cinta. Sebuah cerita tentang keajaiban
yang hadir dari ketulusan paling sederhana.